Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, pada pagi menuju siang kali ini, kita akan melaksanakan perkuliahan ya. Mata kuliah yang sebenarnya ini mata kuliah di lab peralatan mesin ya, tapi ini berkaitan dengan proyek kalian. Jadi makanya pada hari ini saya yang masuk. Pada minggu kemarin kan Pak Santo ya, Pak Santo yang masuk di mata kuliah ini ya, Introduction to Engineering. Jadi pada sekarang saya yang masuk, sekaligus saya akan nanti membahas tentang apa saja material-material yang kalian butuhkan ya, yang akan kalian kerjakan nantinya terkait dengan proyek yang akan dikerjakan. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu proyek apa yang akan dibuat untuk Introduction to Engineering? Robot hoki ya, Pak? Robot hoki ya, Pak? Ya, robot hoki ya. Sudah lihat videonya? Ditayangkan videonya sama Pak Santo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Otomatis sekarang sudah ada gambaran ya, apa yang mau dibuat ya. Jadi di robot hoki itu kan ada beberapa material tuh yang bisa kita kerjakan sebagai project untuk mata kuliah lab peralatan mesin ya. Di sini saya ambil dua objek yang akan kalian kerjakan ya, terkait robot hoki dan terkait dengan material apa yang dibutuhkan dalam pembuatan base robot dan material lapangan. Ya, jadi ada dua project di mata kuliah lab peralatan mesin yang nantinya akan beririsan ataupun terkait dengan proyek yang kalian buat. Nah, yang pertama itu yang material pada base robot ya. Ada base robot itu memiliki bahannya itu akrilik dan plat ya. Itu berarti untuk base-nya itu boleh kalian menggunakan akrilik sebagai base komponen ya. Jadi kalian ada, kalau mungkin dari Pak Santo kemarin bilang ada bikin pakai 3D print ya, 3D print design ya. Tapi nanti dari saya tetap bikin pakai akrilik. Jadi bikin akrilik mungkin satunya lagi mungkin kalian bikin pakai 3D print dari tugasnya Pak Santo. Nah, yang kedua pakai plat ya, plat besi. Plat besi ini terkait untuk body. Jika kalian nanti mau memodifikasi ya, mau kalian bikin bodinya bodinya itu menggunakan plat ya, itu silakan kalian gunakan pakai plat, sehingga nanti robot tersebut memiliki bodi dan memiliki base yang terdiri dari akrilik dan plat ya. Nah, untuk lapangan itu bisa dibikin menggunakan besi hollow ya untuk base-nya mungkin, atau menggunakan kayu, menggunakan triplet ya, ataupun plat strip ya. Plat strip itu juga bisa kalian gunakan untuk bodi lapangannya. Nah, lanjut. Ini untuk base-nya. Ini untuk base ya, silakan nanti untuk tugas kalian nanti akan saya jelaskan di akhir, tapi sebelumnya saya kasih gambaran terlebih dahulu. Tugas kalian nanti itu adalah membuat desain ya, desain base. Nah, ini ya. Ini kan pakai akrilik nih, akrilik ya. Ini saya lihat sekilas kemarin itu robotnya itu bukan seperti robot line follower ya, karena menggunakan dua buah roda. Ya, menggunakan dua buah roda di kiri kanan ini ya. Ini kan biasanya atas bawah nih. Di atasnya, ini bawahnya. Ini roda kiri, ini di roda kanan. Ya. Jadi nanti silakan kalian desain base-nya ini ya. Desain base-nya.
boleh kalian menggunakan aplikasi, mungkin kalian ada mata kuliah cat ya, komputer. Ada Bisa. Pak. Ada ya? Pak. Nah, boleh nanti kalian desain dulu ininya, base-nya ini ya, sesuai dengan komponennya apa saja nanti. Nah, untuk pengerjaannya ini mungkin pure kalian lakukan dengan akrilik ya, akrilik. Untuk desainnya terserah kalian nanti, apakah dimensinya kalian besarkan, apakah desainnya ini kalian lebih kecil, itu kan tergantung spesifikasi robot yang ingin kalian buat. Kalau ingin lebih besar, otomatis ya base-nya lebih besar. Tapi itu nanti tergantung dari aturan dari Pak Santo, apakah ada aturan untuk dimensi robot atau tidak. Kalau tidak ada ya terserah kalian kreatif dalam mengembangkan robot yang kalian bikin. Tapi untuk timnya sudah ada kan? Satu tim 3 orang. Sudah dibagi sama Pak Santo? Sudah, Pak. Udah Pak. Ya, oke. Berarti nanti silakan diskusikan dengan timnya. Nah, ini untuk base robotnya. Nah, untuk bodinya ini ya jika kalian ingin menutup besi robot itu di sekitarnya itu, kalau tutup pakai plat nanti terserah kalian. Mau kalian tutup pakai plat ataupun mau kalian modifikasi sebagai sebaik mungkin, terserah ya. Nah, lanjut. Nah, ini ya untuk lapangan, contoh lapangannya yang mereka gunakan kemarin ya. Ya, ini bisa kita gunakan ini kayak base bawahnya pakai kayu ya. Habis itu tutupi triplek. Habis itu di pinggirnya ini terserah ya, nanti kalau mau pakai besi juga silakan, besi apa namanya? Ya akrilik juga bisa, pakai plastik apa itu juga bisa. Terus pakai besi plat strip juga bisa ya. Serah nanti kalian yang memutuskannya gimana. Kami dari dosen hanya sebagai fasilitator, kalian lah yang menentukan kayak seperti apa yang akan kalian bikin. Nah, ini ya, ini seperti ini robotnya ya. Ini sekilas yang saya ambil dari video. Ini kan ada berbeda dimensinya antara robot yang kiper ini ya, ini kan ada berbeda-beda apa nih, berbeda dimensi nih. Tetapi dalam bentuk base-nya itu kan dia bulat ya, dia bulat ya. Atas dan bawah, base atas dan base bawah. Nah, untuk platnya itu boleh kalian gunakan nanti untuk menutup besinya, atau kalian modifikasi untuk desain kreativitas bagus atau tidaknya robotnya ya, untuk tampilan robotnya. Nah, sekarang saya bahas sedikit ya tentang jenis-jenis material yang ada terkait untuk robot hoki ini ya, hoki. Yang pertama ada akrilik, lanjut besi, triplek ya, plastik ini tidak usah saya bahas ya, karena itu lebih di 3D print ya, bahan 3D print. Ada kayu dan ada plat ya. Yang pertama tentang akrilik. Akrilik itu adalah plastik polimer ya, transparan, berupa lembaran yang biasa dijadikan bahan substitusi dari kaca. Akrilik sangat ringan, bahkan hingga 30% lebih ringan dari kaca pada umumnya. Akrilik mempunyai kemampuan untuk mentransfer cahaya, menahan panas, dan mempunyai kemampuan struktur yang lebih kuat daripada kaca. Ini contoh dari akrilik yang transparan ya. Nah, ada beberapa macam akrilik. Yang pertama itu akrilik cetak ya, disebut dengan gas akrilik. Berdasar pada Induflex ya, akrilik dengan jenis ini dibuat dengan cara mencampur bahan-bahan yang dibutuhkan dalam bentuk cairan panas. Proses kimia terjadi saat pelelehan bahan-bahan yang dibutuhkan. Kemudian dituangkan ke cetakan yang berupa lembaran ya. Ketika suhu mendingin, cairan tersebut akan mengeras. Akrilik ini membutuhkan peran manusia dalam pembuatan. Nah, biasanya yang untuk tipe akrilik cast ini kan akrilik cetak ya. Kita bikin polanya dulu ya, kayak biasa orang bikin sini itu. Kita bikin vas, kayak bikin lampu ya. Dia bikin itunya dulu apa namanya, cetakannya dulu. Habis itu cairan akrilik ini akan dituangkan ke dalam wadah tersebut ya.
Oke, mohon maaf sebelumnya. Lanjut ada akrilik ekstrusi ya. Ekstrusi atau yang disebut dengan extruded akrilik ya. Sedikit berbeda dengan akrilik cetak yang memanfaatkan alat cetak. Akrilik jenis ini dibuat menggunakan mesin ya, di mana mesin akan menekan akrilik menjadi sebuah bentuk, sementara proses kimia terjadi saat proses mekanik terjadi ya. Harganya lebih murah dari gas akrilik karena lebih sedikit peran manusia dalam prosesnya. Jadi ini lebih ke akrilik cetak ya, yang dipres. Nah, lanjut ada yang berupa lembaran transparan, ini yang bisa kita gunakan ya pada beberapa proyek-proyek yang ada di masyarakat. Jenis akrilik yang selanjutnya adalah akrilik lembaran transparan ya. Akrilik jenis ini merupakan salah satu jenis yang paling umum dan paling mudah untuk kita temui. Lembaran akrilik yang transparan ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan berbeda-beda. Salah satunya untuk mengganti kaca pada meja makan. Nah, ini bentuk dari akrilik tersebut. Ini adalah akrilik cetak. Ya. Ini yang kedua, ini yang transparan ya. Ini yang dipres pakai mesin. Ya, ini yang dicetak ya berupa cairan akrilik yang dicampurkan dengan proses kimia sehingga dalam kondisi panas masukkan ke dalam cetakan sehingga pada saat dingin dia akan membentuk pola otomotif tertentu. Nah, itu untuk akrilik ya. Nah, terkait pembuatan robot kita ya, robot hoki, kita mungkin hanya akan menggunakan jenis dari akrilik yang sini ya, yang akrilik transparan ini yang biasa digunakan untuk meja. Nah, untuk akrilik ini ada juga yang berwarna ya, tidak semuanya transparan, ada juga yang berwarna, itu terserah nanti dari pengajuan kalian. Kalau kalian maunya menggunakan yang berwarna, otomatis gunakan yang berwarna. Itu tergantung dari pola dan desain yang akan kalian buat. Ataupun kalian ingin menggunakan bahan lain untuk base-nya, itu silahkan ya. Ini tidak hanya berkaitan harus dengan akrilik, tidak. Tetapi bahan-bahan tersebut ya, misalkan dari triplek, kalian ingin bikinnya triplek yang agak tebal misalkan, habis itu kalian gunakan itu untuk sebagai base-nya. Nah, intinya dalam pembuatan base ini kalian harus mengaplikasikan yang namanya peralatan bengkel ya, bengkel peralatan mesin itu. Kalian harus menyikir, kalian harus memotong, menggerinda, melakukan pengeboran ya, dan lain sebagainya. Itu harus kalian lakukan, baik itu menggunakan akrilik ataupun menggunakan bahan-bahan lainnya. Itu untuk akrilik ya. Nah, kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihan dari akrilik ini lebih kuat dari kaca ya, tidak mudah pecah akrilik tersebut. Yang kedua, memiliki bobot yang lebih ringan dari kaca. Yang ketiga, harga yang relatif lebih murah ya. Yang keempat, bisa dipakai dalam waktu yang lebih lama. Nah, untuk kekurangannya, akrilik ini itu terlalu rentan terhadap goresan ya, mudah terkena goresan. Yang kedua, tidak kuat terhadap panas yang berlebihan. Yang ketiga, mudah kotor apabila terkena lemak ataupun minyak. Yang keempat, akrilik bisa patah apabila terkena tekanan yang keras. Ya. Jadi ini untuk spesifikasi dari beberapa kelebihan kekurangan dari penggunaan akrilik tersebut. Nah, dalam pengerjaan nanti ya, beberapa tool yang bisa kalian gunakan dalam pengoperasian mesin ya, ataupun kerja bangku terkait dalam pengerjaan akrilik. Yang pertama itu ada bor yang digunakan untuk pembuatan lubang pada base akrilik. Yang kedua ada kikir ya. Yang ketiga itu ada jigsaw ya, atau gergaji mesin ataupun gergaji biasa. Yang keempat ada ragum untuk menjepit pengekiran, pemotongan dan lain sebagainya.
Ada mesin pemotong laser ya. Ini kalau misalkan kita kelasnya besar ya, kalau misalkan pemotongannya itu dalam jumlah banyak, itu membutuhkan mesin pemotong laser ya. Cuman karena sepertinya kita di bengkel belum ada, otomatis nanti kalian akan diminta untuk mengerjakannya ini secara manual, otomatis pemotongan menggunakan jigsaw. Lanjut, ada lem akrilik jika nanti dibutuhkan dalam menghubungkan akrilik, tapi sepertinya tidak akan dibutuhkan. Ya, lanjut. Sampai di sini ada pertanyaan tentang akrilik ini terkait pelaksanaan proyek. Ada pertanyaan? Pak, nanti dilakukannya di mana, Pak? Kalau tidak, kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan besi holo ya. Besi holo ini adalah salah satu jenis yang memiliki bentuk berongga ya, besi yang berongga, sehingga memiliki banyak kesesuaian jika digunakan untuk beberapa jenis konstruksi. Atau lebih tepatnya, bentuk dari besi ini adalah seperti penampang pipa panjang yang memiliki rongga seperti segi empat. Maka tak jarang jika banyak orang menyebut besi ini dengan nama besi pipa kotak ya. Jadi bentuknya memang kayak berongga di dalamnya yang biasanya digunakan untuk konstruksi bangunan. Nah, untuk di proyek kita nanti mungkin besi holo ini bisa kalian gunakan juga ya, kalian gunakan juga pada pembuatan base lapangan ya. Itu mungkin bisa kalian gunakan di base-nya, base lapangan lomba. Itu ataupun nanti di tahap-tahap selanjutnya, misalkan di robot kontes KRAI ya, itu misalkan membutuhkan besi holo ini terkait untuk pembuatan base dari robot tersebut ya. Untuk jenis-jenis besi holo, yang pertama ada holo galvanis ya. Jenis besi galvanis ini di dalamnya terdapat lapisan finishing ya, yang mengandung zinc coating sebesar 97%. Nah, tidak hanya zinc coating, jenis ini memiliki kadar aluminium serta beberapa zat-zat lainnya yang jika ditotalkan adalah sekitar 3%. Jenis ini biasanya sangat banyak digunakan untuk pembuatan pagar, kanopi, dan beberapa jenis bangunan lainnya. Namun jika ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, maka sebelum menggunakan jenis besi ini ya, terlebih dahulu harus dilapisi dengan zat coating agar nantinya tidak mudah berkarat. Itu untuk galvanis. Lanjut ada galvalum ya, holo galvalum. Galvalum ini memiliki lapisan aluminium yang lebih besar dibandingkan dengan jenis galvanis ya. Itu terdapat sekitar 55% kandungan aluminium. Yang ditambah dengan lapisan unsur besi sebesar 43,5%. Nah, untuk lapisan sebesar 1,5% diisi oleh cairan silikon ya, agar besi tidak mudah berkarat jika terkena air biasa maupun air hujan. Kelebihannya memiliki ketebalan yang bermacam-macam, bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan kita. Lanjut ada holo hitam ya, besi yang ukurannya panjang sudah distandarisasi ya, karena memang penggunaannya biasa digunakan untuk pembuatan pagar. Ini besi untuk pagar-pagar yang hitam itu ya, yang hitam holo banyak digunakan di masyarakat. Berbahan dasar baja hitam membuat besi ini memiliki tekstur yang lebih tebal, kuat, dan lebih kuat saat digunakan. Ya. Lanjut ada gypsum. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Ada holo gypsum ya, memiliki salah satu jenis yang cukup banyak digunakan ya. Holo gypsum ini memang memiliki bahan yang lebih tahan lama serta yang paling terhindar dari serangan rayap. Biasanya holo jenis ini ya, sebagian besar digunakan untuk pembuatan plafon, untuk rangka rumah maupun bahan-bahan bangunan seperti gedung. Nah, ini gypsum ini kan yang biasa digunakan untuk rangka-rangka di perumahan ya, rangka loteng di rumah itu menggunakan holo tipe gypsum. Nah, itu memang sedikit fleksibel untuk ketahanannya ya, tidak begitu keras.
tetapi dia itu sudah anti rayap sehingga sangat aman digunakan untuk rangka bangunan. Nah, dari beberapa macam jenis hollow-nya ini ya, itu bisa kalian pertimbangkan sekiranya nanti kalian membutuhkan jenis besi hollow ya, kalian bisa memilih salah satu dari beberapa jenis ini sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ya. Lanjut, memiliki kelebihan itu ya, kelebihan dari besi hollow. Yang pertama, memiliki kualitas yang lebih baik ya. Jika membahas mengenai kualitas besi, tentu tidak bisa terlepas dari yang namanya hollow ya. Berbagai lapisan yang ada di dalam jenis besi-besi ini sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Biasanya tidak banyak besi yang bisa tahan dari serangan api maupun rayap. Namun besi ini mampu menahannya karena memiliki lapisan yang solid. Yang kedua, pemasangannya lebih cepat dan mudah. Lanjut, ada perawatannya itu awet ya, tahan lama dan tidak mudah berkarat. Lanjut, tidak mudah mengalami korosi ya. Ini penting sekali jika di masyarakat ya, apalagi kita berada di Kota Batam yang berbatasan langsung dengan bibir pantai, otomatis pengaruh korosi ini sangat besar, sangat banyak mempengaruhi dalam struktur bangunan. Kebanyakan masalah besar besi adalah mengalami korosi ya. Hal ini memang akan membuat performa besi menjadi tidak menarik dan juga mudah rusak. Oleh karena itu, jika Anda memakai hollow jenis galvalum, maka peluang mengalami korosi akan lebih sedikit karena lapisan aluminium juga silikon yang terkandung di dalam besi tersebut. Nah, ada kekurangannya. Yang pertama, jika hendak membuat rancangan yang menggunakan beban sangat banyak ya, ini untuk jika menahan beban ya, digunakan untuk tumpuan sebuah benda, maka tidak terlalu disarankan menggunakan besi jenis ini. Sebab sebenarnya jenis besi ini tidak terlalu mampu menanggung beban berat yang terlalu besar. Hal tersebut karena adanya beberapa lapisan yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, ukuran yang dimiliki oleh besi ini tidak terlalu panjang, hanya sekitar 6 meter saja. Memang besi ini biasanya hanya difungsikan untuk membuat pagar ataupun plafon yang memiliki ukuran yang tidak terlalu panjang. Namun jika Anda hendak membuat rancangan seperti atap ataupun yang membutuhkan ukuran panjang, maka bisa menggunakan jenis lainnya. Sebenarnya, memang bisa saja disambung menggunakan las, namun akan tetap kurang memuaskan. Itu kelebihan dan kekurangan dari penggunaan besi hollow. Ya. Nah, lanjut, apa saja yang bisa kita gunakan ya, tools yang bisa kita gunakan dalam pengerjaan besi hollow? Ya, pastinya ada kikir dan gerinda ya, ada mesin bor besi ya untuk pembuatan lubangnya, ada jigsaw besi ya ataupun gergaji besi itu sudah pasti, ataupun mesin pemotong besi, ada penggaris lurus ataupun penggaris siku untuk mengukur kemiringannya jika nanti kalian membutuhkan kemiringan, ada penanda, dan masih banyak lagi alat-alat yang bisa digunakan dalam pengerjaan besi hollow ini. Nah, terkait pada proyek PBL ya, karena kita tidak akan sampai pengelasan ya, kita tidak akan mengelas nantinya. Ini hanya berkaitan dengan proyek yang akan kalian buat, ya otomatis alat yang dibutuhkan ya disesuaikan dengan apa yang akan kalian kerjakan. Nah, lanjut kita bahas adalah plat besi ya. Plat besi ada beberapa banyak macam jenis. Yang pertama itu plat hitam. Plat hitam itu jenis memiliki ukuran per plat besi per lembarnya itu sekitar 112 sampai kali 124 ya. Atau dapat dianggap setara dengan 48 feet, yang mana memiliki ketebalan plat besi sekitar 1,2 mm hingga 200 mm ya. Pada jenis ini termasuk ke dalam jenis umum dalam struktur baja profil. Dalam pengaplikasiannya seringkali digunakan sebagai penguat atau bahkan dijadikan sebagai dudukan pada material profil ya. Selain itu juga sering dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuat sebuah tangki dan beberapa produk material lainnya.
Nah, ini contoh bentuk dari plat hitam tersebut. Nah, ini banyak digunakan juga sih di bengkel ya, plat hitam ini. Dalam pembuatan kayak bikin base itu juga banyak digunakan plat hitam ini. Pembuatan rangka juga banyak digunakan ya untuk plat hitam. Lanjut ada yang ini plat kembang ya, atau bisa disebut juga dengan borders ya. Jenis plat selanjutnya adalah plat kembang ya, yang ada polanya itu, yang mana terkenal dengan penampang atau permukaannya yang bertekstur. Material ini memiliki nama lain yakni plat lantai atau plat berlian, karena dengan biasa digunakan untuk lantai-lantai kapal ataupun lantai bangunan ya. Untuk jenis ini ukuran plat besi lembarannya itu sekitar 1,2 meter kali 2,4 meter. Dengan tebal plat besi tipis yang sangat beragam dan bervariasi. Nah, kebanyakan pengaplikasiannya itu pada lantai bangunan ya, ada juga pada anak tangga, lantai pada tempat atau sarana transportasi seperti di bis juga pakai ini ya untuk busnya, kereta, damkar dan angkutan umum lainnya. Dengan tekstur yang dimiliki membuat orang yang berjalan di atasnya tidak mudah untuk terpeleset agar permukaannya dengan permukaannya yang mengantisipasi licin. Nah, jadi memang untuk plat kembang ini atau plat lantai ini ya, ini lebih diprioritaskan digunakan untuk untuk lantai ya, agar tidak licin, karena memang teksturnya itu dibuat ya, pola dibuatnya itu memang untuk menghindari licin pada besi tersebut. Nah, ini plat kapal ya, ini banyak digunakan pada kapal ya. Ada plat kapal yang mana sesuai dengan namanya bahan ini ya, banyak dipakai atau digunakan pada pembuatan atau instalasi kapal dan material konstruksi serta fabrikasi. Tak hanya itu, plat ini juga dipakai untuk pembuatan sebuah tangki ya, dan masih banyak lainnya. Bila dibandingkan dengan produk atau bahan dasar lainnya, jenis plat ini lebih tahan terhadap korosi. Jenis plat ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu panjang dan lebarnya lebih relatif ya. Jika dilihat dari segi ukurannya, jenis ini dan berat plat besi ini sangatlah beragam ya. Untuk ukuran panjangnya bisa sekitar 6.000 mm ya, yang mana mempunyai dua ukuran lebar yang berbeda-beda, yaitu 1,8 dan 1,5 meter. Nah, jadi ini memang plat ini lebih tebal ya, lebih banyak digunakan untuk konstruksi kapal ya. Dan ini di proyek kita ini sepertinya tidak akan kita gunakan karena memang tidak cocok dengan apa yang akan kita buat ya. Nah, ini untuk selanjutnya plat strip ya. Plat strip ini yang panjang ya, panjang dan bisa dibentuk ya. Kemudian ada plat strip yang mempunyai bentuk layaknya papan kayu yang ukurannya dengan ukuran standar. Biasanya panjangnya itu sekitar 6 meter dan lebarnya sekitar 19 mm ya, bahkan hingga 200 mm. Sedangkan untuk tebal plat besi ini kurang lebih antara 3 mm sampai dengan 12 mm. Lebih sering diaplikasikan pada pagar, teralis pintu, jendela, dan beberapa konstruksi jenis pengaman lainnya. Untuk kelebihan yang ditawarkan dari bahan ini adalah material mudah untuk ditekuk ya, mudah dibentuk polanya. Hanya dengan memanfaatkan las, maka plat ini dapat dibentuk dan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, itu untuk jenis bahan plat. Sekarang kita bahas sedikit tentang kayu ya. Kayu itu tidak banyak macamnya, jadi tidak akan saya jelaskan secara detail. Kayu itu merupakan bahan yang lebih fleksibel ya, serbaguna, dan salah satu jenis bahan kayu konstruksi yang berkelanjutan. Hal tersebut terjadi karena kayu diperoleh dari hasil penebangan pohon, baik di hutan alam maupun hutan industri. Nah, keunggulan penggunaan kayu itu mudah dalam pengerjaannya ya, karena bisa dibuat dan dibentuk sesuai dengan keinginan, mudah untuk dipaku, dibawa dan direkat.
mudah didapat ya, karena jika dibandingkan dengan material yang lain, kayu ini termasuk jenis yang mudah diperoleh ya. Karena merupakan sumber daya alam yang masih banyak tersedia dan bisa didaur ulang eh, lebih banyak ya, bisa didaur ulang lebih banyak ya, eh, maupun dengan cara reboisasi. Lebih ekonomis karena harganya lebih murah dibandingkan dengan bahan lainnya. Kekuatan kayu cukup tinggi dengan bobot yang lebih ringan, bahkan kayu solid akan awet dan tahan lama. Dia tahan terhadap listrik dan bahan kimia juga cukup baik. Selanjutnya, kayu ini merupakan isolator termal alami yang sangat efektif dalam mengisolasi dingin dan panas ya, serta merupakan penyerap kebisingan yang sangat baik. Sedangkan untuk kelemahan kekurangan dari kayu ini, kayu itu berasal dari alam ya, jadi sifatnya kurang seragam ataupun homogen. Jadi terkadang ada yang teksturnya itu berongga, jadi tidak selamanya dalam satu batang kayu itu pola kayunya itu solidnya. Ada yang sedikit berbeda mungkin dari polanya sehingga menyebabkan ketahanan dari kayu tersebut juga akan berkurang. Nah, tentunya ada cacat bawaan ya, cacat alam, ada mata kayu ataupun ada pecah-pecah pada pola kayu tersebut. Kayu mudah terbakar ya, terutama pada kondisi kering, mudah terpengaruhi oleh iklim ya. Kelembaban yang tinggi akan menyebabkan kerusakan pada kayu, mudah terserang rayap dan jamur. Itu kelemahan kekurangan pada material kayu. Untuk perawatannya itu banyak sih yang bisa kita gunakan untuk pengerjaan kayu ya. Ada gergaji, pahat, ragum, ada gerinda, kikir, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada triplek ya. Triplek itu ada banyak macam. Triplek itu merupakan atau kayu lapis ya, plywood, jenis material papan pabrikan yang tentunya sudah tidak asing di telinga. Triplek terbuat dari bahan beberapa helai kayu yang direkatkan secara bersama-sama sehingga menjadi lebih tebal. Ya. Lembaran kayu yang tipis ini disebut sebagai veneer ya, direkatkan sedemikian rupa dengan serat kayu yang bervariasi. Nah, ini contoh yang pertama ya, particle board atau triplek low density fiber board. Ini sering kita gunakan juga untuk kayak base sebuah speaker ya. Banyak nah ini akan tugas sering digunakan. Tersebut dengan LDF. Particle board adalah jenis triplek pabrikan yang dimanufaktur dari sisa-sisa pecahan kayu, terbuk kayu, atau sisa hasil gergajian. Terkadang particle board juga menambahkan dengan resin sintetik ya, yang lalu dipres bersamaan menjadi hasil akhir. Particle board merupakan jenis triplek yang lebih terjangkau harganya untuk kualitas padat namun tidak terlalu kuat. Untuk kelas triplek, particle board termasuk yang paling ringan dan lunak. Yang kedua ada medium density fiber board ya, MDF. Nah, ini menggabungkan beberapa serat kayu lunak ataupun keras yang lalu ditempelkan dengan lem bertemperatur dan tekanan tinggi ya. Kekuatan dan daya tahannya setingkat lebih baik daripada LDF ya. Sering digunakan untuk pembuatan kabinet ya. Lemari-lemari yang menggunakan bahan bukan kayu ya, lebih ke serat kayu atau kerajinan tangan lainnya. Kelemahannya adalah tidak tahan air, namun bisa dicat untuk variasi warna. Itu pada MDF. Nah, lanjut ada multiplek ya. Ini yang sering kita gunakan di rumah. Ya. Rumah biasa menggunakan multiplek ya. Sedangkan lebih baik dari particle board ya. Material triplek jenis ini terbuat dari kulit kayu yang disusun dan direkatkan secara berlapis-lapis. Setelah itu, susunan bahan dasar ini akan dipres dengan mesin bertekanan tinggi ya, sehingga menghasilkan multiplek ya. Teksturnya cukup rapat, daya tahannya cukup tinggi, serta tahan air. Sering digunakan di perabotan ya. Multiplek umumnya bisa tahan lama dan lebih awet. Nah, ini yang bisa kalian gunakan nanti untuk base lapangannya. Ya.
Lanjut ada thick block ya. Yang ini juga serat kayu jati. Namun bukan kayu jati solid ya. Masih menggunakan prinsip triplek ya, yaitu rekatan lembar kayu. Thick block ini adalah triplek dari lembaran kayu jati yang dipres menjadi satu. Thick block sering digunakan sebagai bahan flooring, desain lantai, atau pelapis papan kayu. Kelihatannya cukup memuaskan dan unggul dari segi estetika yang lebih elegan. Ya, itu beberapa jenis material terkait dari pengerjaan proyek kalian ya, robot hoki. Silakan nanti kalian diskusikan ya. Nah, untuk tugasnya, untuk yang semester 1, silakan diskusikan dengan seluruh teman kalian ya. Seluruh mahasiswa silakan dipimpin oleh ketua kelas, termasuk kelas malam juga nanti. Tentukan apa saja peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan terkait untuk pembuatan konsep lapangan ya. Ya. Oke. Itu yang tugas pertama, diskusikan dengan tim dan teman-teman sekelasnya tentang konsep lapangannya seperti apa. Kalian tulis apa saja alat-alat yang dibutuhkan, apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan, sampai bahan terkecil termasuk lem kah itu, atau sekrup kah itu, paku dan sebagainya, itu kalian tuliskan. Ya. Yang kedua, ini tugas timnya, desain base robot yang akan kalian buat itu seperti apa. Ya, silakan diskusikan dengan tim tim robot yang kecil, yang per 3 orang itu. Tentukan jenis materialnya apa, ya, apa saja alat-alat yang dibutuhkan dalam pengerjaan base tersebut. Ya, itu 2 buah tugas yang harus kalian selesaikan dalam 1 minggu ke depan. Ya, ada pertanyaan? Silakan untuk tugasnya. Izin Pak bertanya. Ya, silakan. Itu untuk syarat-syarat kayak misal besarnya dimensi panjang lebar tingginya itu gimana? Yang terkaitnya mana? Robot hokinya Pak. Berarti itu belum dibahas sama Mas Santo ya, untuk tinggi dimensi robotnya? Belum ada. Belum ya? Ya, otomatis kalau belum nanti bakal dibahas nanti sama Pak Santo ya, untuk dimensi tinggi. Tapi kalau untuk dimensi tinggi nanti itu tergantung dari komponen yang digunakan ya, kan di situ ada banyak komponen kan yang kamu gunakan, ada motor, ada mikro, ada sensor, ada mungkin untuk penendang bolanya. Apakah pakai penendang atau enggak itu saya nggak tahu, nanti arah dari Pak Santo, atau hanya menggiring bola itu menuju ke gawang, atau sekalian dengan menendang bola menggunakan motor. Itu saya juga belum paham ya. Nah, juga untuk fabrikasi bolanya juga, ya, itu juga harus kalian diskusikan nanti. Saya ubah saja ya. Bolanya itu mau kalian bikin pakai 3D print kah? Atau mau kalian bikin pakai akrilik kah? Pakai kayu kah? Itu terserah kalian nanti ya. Gimana Mas, sudah bisa terjawab pertanyaannya? Jadi untuk sementara fokus ke base-nya dulu. Untuk dimensi tingginya itu nanti tergantung kondisi di lapangan aja, ya. Sebentar, saya lagi membuatkan untuk tugas semester 3 ya. Silakan, ada lagi pertanyaan? Silakan.
Untuk Pak, saya izin bertanya Pak. Ya, silakan. Absensi di learning lab peralatan mesin belum ada. Nggak bisa diklik ya Pak. Silakan dibuka landingnya, Mas. Absensi. Ya. Apa namanya? Lab peralatan mesin ya. Buka filmnya ya. Lab peralatan mesin, buka absensi perkuliahan. Ambil jam sekarang, itu jam 10 AM sampai jam 12 PM. Intinya, bentar ya. Oke, coba dicek lagi, Mas. Oke Pak. Sudah bisa? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Oke, lanjut. Saya jelaskan untuk yang semester 3. Ya, yang semester 3 itu tugasnya ya adalah silakan bikin desain dari proyek PBL-nya yang berkaitan dengan kerja bangku ya. Kalian dapat proyek apa, silakan kalian desain apa sih yang berkaitan dengan kerja bangku yang dibutuhkan pada proyek kalian ya. Habis itu tentukan alat tambahan yang dibutuhkan itu apa. Sama sih sama semester 1 dan semester 3 ini. Cuman kan semester 3 proyek PBL-nya itu lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan satu proyek, mereka ada banyak proyek yang mereka kerjakan. Ya. Untuk semester 3 silakan sesuaikan proyeknya apa, sesuaikan dengan kerja bangku ya, lab machine tool, apakah kalian membutuhkan kikir, membutuhkan gerinda dan lain sebagainya. Nah, habis itu tentukan alat tambahan yang dibutuhkannya seperti apa. Ya. Ada lagi pertanyaan silakan yang untuk semester 1. Sudah paham tugasnya apa? Terkait pembuatan lapangannya itu Pak, itu dibuat setiap kelompok apa satu kelas? Itu cuma satu lapangan ya, satu lapangan untuk semua mahasiswa. Oke Pak, baik Pak. Jadi makanya kalian diskusikan dengan satu kelas kalian. Jika kalian mau saya fasilitasi setelah ini diskusi, silahkan ya. Kalian mau diskusi setelah ini? Oke. Silakan nanti diskusi setelah perkuliahan ini yang menggunakan Zoom ini, silakan. Sampai nanti jam 12, silakan diskusikan ya. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau tidak ya, ini saya stop screen dulu. Saya butuh absensi ya, mohon kamera diaktifkan sebentar. Saya mengambil lembar absensi. Mohon semua mahasiswa mengaktifkan kamera. Jeki, Kevin. Hadir, Pak. Kameranya tolong dihidupkan, Mas. Kevin. Kevin, Ricardo, Sitorus, relay. Hadir, Pak. Kevin, Pak. Relay. Mana relay? Zaki, Santa Sari Devi, Rovio, Faiz, Santonius, Ada, Pak. Ada, Pak.
Mardanta Ahmad Alfai. Hadir Pak. Silakan aktifkan kameranya dulu. Alif Sandi. Muhammad Alif Sandi. Mardanta Santoni. Manfaat hadir Pak. Hadir Pak, saya Pak. Ya, tolong aktifkan kamera dulu. Mardanta, Rofio, Denny. Hadir Pak, hadir Pak. Ya, aktifkan kameranya. Rofio tarik. Oke. Saya screenshot dulu ya. Sebentar. Oke, selesai. Lanjut, apakah di sini ketua kelas siapa? Saya dari pagi A, Pak. Saya Pak dari pagi B. Pak. Namanya siapa? Saya Rival Fahreji Pak dari ketua kelas pagi B. Pagi B, Saya, lanjut. Saya Kurniawan Pak dari pagi A. Oke. Setelah ini silakan pimpin ya, pimpin teman-temannya untuk diskusikan tentang base lapangannya itu apa yang dibutuhkan ya. Silakan gunakan Zoom. Ini saya jadikan co-host dulu. Sama Muhammad Giles Kurniawan ya. Oke, silakan. Ini saya masih di ruangan ya, saya masih di Zoom ini, tapi saya tidak akan mengikuti diskusi kalian, saya akan meninggalkan saja. Jadi tolong diskusi dengan baik, menggunakan bahasa yang sopan ya, terkait diskusi kalian. Semoga diskusinya berjalan lancar. Oke, silakan dipimpin ketua masing-masing. Jadi gimana Bang? Jadi gimana nih? Mau apa aja nih bahan-bahannya? Untuk lapangan kita ya. doang kan. Lapangan kita pakai apa nih? Ya. Gimana, Tem?